izin saya menyampaikan file ya untuk barangkali bisa kita melihat bagaimana. Sudah terlihat, tinggal ya. Sudah terlihat. Jadi saya ingin melihat bagaimana pandangan tentang kita mengenai apakah ekspatriat itu perlu atau tidak. Nah, tentunya kita melihat dahulu karena Danantara kan baru dilahirkan, sedangkan Kementerian BUMN itu sudah membuat laporan tiap tahun ya, ada laporan kinerja BUMN, dan sampai dengan sekarang publik masih bertanya-tanya, mana sih laporan Danantara? Websitenya pun juga boleh dikatakan sangat minimalis sekali ya, tidak ada informasi apapun yang memang bisa diterima oleh publik. Publik hanya bergantung pada informasi-informasi yang digulirkan oleh wartawan yang menghadiri event-event yang diselenggarakan oleh Danantara. Nah, kita lihat dasar hukum Danantara yang terbaru, yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN, di mana di sini diatur ya PP RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau PP BPI Danantara. Nah, di dalam laporan kinerja Kementerian BUMN di tahun 2024 itu masih tercantum jumlah BUMN berdasarkan klaster ya. 2022 itu yang rencananya akan dijadikan menjadi 37. Sedangkan berita-berita terakhir ya, Jumat 15 Agustus BUMN dipangkas yang akhirnya dijumlah totalkan dari holding anaknya, kemudian ada cucunya dan cicitnya, ada 1046 dan akan dijadikan 228 perusahaan. Pertanyaannya itu adalah kenapa 228? Karena sebetulnya kalau kita perhatikan ya di dalam laporan kinerja, pengklasifikasian BUMN itu sudah ada ya, ada mulai dari Bank Mandiri dengan klasifikasi final ratingnya itu AAA, klasifikasi dari sangat sehat ya, kemudian sangat tidak sehat nih ada sekitar 47 BUMN yang dalam laporan tersebut, sehingga kita bertanya-tanya mengapa perusahaan-perusahaan yang besar tersebut sangat tidak sehat begitu, tidak sehat. Waskita Karya yang kita kenal sebagai perusahaan konstruksi, kemudian PT Krakatau Steel kurang sehat, kemudian tidak sehat di sini PT Asuransi Jiwa, kemudian juga tidak ada laporan ya, misalnya di sini Perum Percetakan Negara karena kondisi perusahaan yang restrukturisasi. Jadi kita lihat dahulu mappingnya sampai dengan per 2024. Pada saat zaman Pak Erick Thohir itu dibikin seluruh total BUMN itu dibikin 12 klaster. Ada 12 klaster BUMN, yaitu klaster industri, energi, minyak dan gas, perusahaannya seperti PLN ya, Pertamina. Ada yang kedua klaster kesehatan yaitu Bio Farma, kemudian industri manufaktur seperti Biro Klasifikasi Indonesia, kemudian LAN, ada industri mineral dan batu bara yaitu Krakatau Steel dan Min ID yang terbaru, kemudian industri pangan dan pupuk. Ini klaster perusahaannya ya, PT Agrinas Jaladri. Kita lihat perusahaan-perusahaan dijadikan satu, ada RNI Raja Wali Nusantara Indonesia, Perum Bulog, Pupuk Indonesia. Kemudian klaster yang keenam industri perkebunan dan kehutanan. Itu masuk ke dalam PTPN, Perhutani, Agrinas Palma Nusantara. Kemudian untuk yang klaster selanjutnya ini adalah di klaster jasa asuransi dan dana pensiun, Asabri, kemudian reasuransi ya, kemudian ada Taspen, ada yang baru dibentuk PT Bahana Pembina Usaha Indonesia atau IFG ya. Kemudian klaster jasa infrastruktur ini seperti PT Brantas, Jasa Marga, Adikarya, Perum Perunas ya, Waskita, PT PP, kemudian PT Hutama Karya, Wijaya Karya, PT
PT Semen Indonesia. Nah, yang 9 klaster jasa keuangan, Mandiri, BNI, BRI, BTN, kemudian klaster jasa logistik seperti Damri, Inka, Pos Indonesia, PT KAI, ya, Pelni, Pelindo, ASDP, kemudian jasa pariwisata dan pendukung, ini Garuda yang tadi dibahas tuh, Garuda, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Dan yang terakhir klaster telekomunikasi, jasa telekomunikasi dan media. Seperti ada PT Indah Karya, Perum Jasa Tirta, ya, yang masuk dalam kategori jasa telekomunikasi. Pertanyaannya itu adalah boleh atau tidak bolehnya, ya. Kita lihat berdasarkan klaster-klaster tersebut, BUMN ini tingkat kepentingannya seperti apa begitu, ya. Kemudian multiplier efeknya buat rakyat kita tuh apa sih sebetulnya? Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian kenapa boleh, kenapa tidak bolehnya? Kenapa? Karena sentuhan-sentuhan langsung kepada rakyatnya itu apakah terasa atau tidak begitu. Nah, ini kita lihat, ya, ini 12 klaster tadi saya belum tayangkan semua. Kita lihat dahulu dari laporan, ya, laporan dari Kementerian BUMN yang tahun 2024. Di sini ada sasaran strategis dan indikator kinerja Deputi SDM dan Teknologi Informasi. Kita itu tidak bisa memberikan kritikan yang tajam kepada pemerintah dikarenakan sejak dilahirkan dan antara laporan-laporan tertulis yang boleh dikatakan untuk konsumsi publik itu kita cenderung tidak memilikinya. Kita sangat bergantung terhadap berita-berita media. Kalau kita lihat, ya, di sini menciptakan SDM yang unggul dan profesional. Ada indikator kinerja utamanya. Misalnya rasio keterwakilan perempuan dalam Board of Director atau Board of BOC, ya, BUMN. Terus produktivitas tenaga kerja, terlaksananya program transformasi sesuai dengan formulasi, itu ada ukuran-ukurannya. Kalau kita lihat dari laporan tahunannya, ada perbaikan misalnya Indonesia Industry 4.0 Readiness Index, karena BUMN pun juga sedang mengalami transformasi berbasis digital. Kita lihat juga target kinerja masing-masing dari indikator kinerja utama ini, bagaimana rasio keterwakilan perempuan misalnya dari target tahun 2020 sampai 2024 15%. Kemudian produktivitas tenaga kerja BUMN itu diukur berdasarkan nilai rupiah 3,07 miliar per orang, dia harus berkontribusi. Pertanyaan kita adalah bila ekspatriat, dia itu akan berkontribusi berapa miliar atas kontribusi yang dia lakukan begitu, ya. Nah, kemudian kita lihat juga perjanjian kinerja Deputi SDMTI tahun 2024, apakah ada indikator-indikator yang memang kita bisa lihat sebagai dasar untuk mengukur kinerja dari organisasi. Nah, kita lihat di sini, ya, kategorisasi transformasi digital per klaster. Berdasarkan 12 klaster yang telah disusun sampai zaman dengan Kementerian BUMN Pak Erick Thohir itu, di sini ada target-target. Misalnya di jasa telekomunikasi dan media, ini harus jadi champion. Champion itu artinya transformasi harus tercapai 70%. Kemudian jasa keuangan juga harus sampai dengan 100% transformasinya. Kemudian yang infrastruktur di sini, ya, 60% yang warna biru, emigas, kemudian sampai 60%. Nah, pertanyaannya bagaimana yang industri manufaktur? Hanya baru menerapkan aja, ya, menerapkan yang namanya proses transformasi digital berdasarkan klaster. Kemudian ini yang merah-merah ini baru emerging, ya, emerging. Perkebunan dan kehutanan, ya, ini masih proses. Asuransi dan dana pensiun. Bayangkan coba asuransi dan dana pensiun yang dimana itu urusannya uang, proses transformasinya baru menerapkan. Ya, ini kan ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh BUMN. Mengapa pada saat sampai dengan zaman 2024 itu begini, begitu, ya, kinerjanya. Nah, kemudian kita lihat juga di sini dari laporan mengenai pemetaan manajemen resiko. Manajemen resiko, misalnya di sini ada risk limitnya. Pada saat melakukan mapping
dari sejumlah risiko yang dihadapi oleh 12 klaster itu, mana yang masuk ke dalam kategori aman, waspada, siaga, ya, kemudian recovery plan-nya apa saja, ya, kemudian resolution plan-nya apa saja dari sekian BUMN yang ada. Nah, kemudian kita lihat juga ya, BOS Danantara ungkap 52% BUMN merugi, bikin RI kehilangan 50 triliun per tahun. Nah, sampai dengan pemetaan tersebut, sehingga dari permasalahan-permasalahan yang menumpuk muncullah satu usulan yang sudah diterapkan di BUMN Garuda, yaitu dengan menerapkan ekspatriat. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya ini berkelanjutan, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, dengan memetakan ancaman ekspatriat bila menjadi kendali BUMN. Ada lima ancaman yang kita yang sebetulnya perlu lebih dalam di sini. Karena itu dilakukan, ya, sudah dilakukan. Yang pertama, ancaman terhadap kedaulatan ekonomi dan aset publik. Bagaimana, apa yang harus dilakukan? Pertama, BUMN adalah instrumen strategis negara. Tadi sudah dipetakan ya, ada 12 klaster. Jika CEO ekspatriat memegang kontrol operasional, maka strategic decision making bisa dipengaruhi oleh kepentingan asing. Tapi di sini pertanyaannya adalah, ekspatriat ditempatkannya untuk aspek yang mana? Apakah CEO-nya atau COO atau CFO, CMO atau CIO, ya. Jadi itu berdasarkan fungsi-fungsi bisnisnya. Chief of Marketing Officer, Chief of Financial Officer, Chief Operational Officer, ya, Chief of Investment Officer, begitu. Nah, ini di sini yang harus kita lihat, mana yang memang harus dilakukan. Potensi terjadinya state capture, yaitu kita kemungkinan akan kehilangan informasi, bukan kehilangan ya, mungkin tercurinya informasi karena pengendalian kebijakan ekonomi oleh kepentingan non domestik melalui keputusan korporasi, misalnya merger, investasi, berapa saham yang akan dimiliki oleh pemerintah, BUMN nanti misalnya hasil kajiannya akan dikerjasamakan dengan asing, misalnya kepemilikan Indonesia mau 51%, 70% atau seperti apa. Seperti yang terjadi misalnya Telkomsel. Telkomsel kan dimiliki sebagian oleh Temasek sahamnya. Kemudian resiko transfer of sensitive data, ya, cadangan energi, logistik pertahanan, data finansial negara ke luar negeri melalui jaringan korporasi global yang mungkin tidak tunduk pada hukum Indonesia. Yang kedua adalah ancaman terhadap kemandirian kebijakan atau national interest alignment. Nah, CEO asing mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam tentang politik ekonomi nasional, budaya korporasi Indonesia, serta sensitivitas sosial dan politik lokal. Mungkin ini menjadi salah satu keunggulan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kang Dr. Said Didu, yang dikatakan karena ini perlu banget ini orang asing ini agar tidak ada ketek, belece, memo, dan lain sebagainya. Yang penting dia dikejarnya adalah target. Kemudian arah kebijakan BUMN itu orientasinya profit maximization, sangat bagus sekali, tapi nation building objektifnya ini bagaimana, begitu ya. Berapa pemerataan ekonomi, UMKM, ketahanan energi, industrialisasi nasional. Kita sekarang cuma baca misalnya CEO dari Danantara bilang kita akan berinvestasi ke pembangunan X, kita akan membangun ini. Kita tidak memiliki informasi apapun bagaimana roadmap-nya Danantara. Danantara itu akan apa yang akan dilakukannya. Jadi yang namanya blueprint-nya Danantara kita masih tidak punya. Yang ke publik itu kita dari orang luar bagaimana mengkritisi secara dalam, karena memang tidak ada dokumen-dokumen yang dibuka ke publik, ya. Kemudian perbedaan pada paradigma antara shareholder value, ya, model barat. Apa shareholder value itu? Yaitu memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya kepada pemegang saham. Pertanyaannya, pemegang sahamnya BUMN itu siapa? Ada yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia 100%, ada Bank BRI itu sebagian sahamnya sudah dimiliki oleh publik. Ya, nah ada juga stakeholder value, model BUMN Indonesia berpotensi menggeser mandat sosial BUMN.
Kemudian yang ketiga, ancaman terhadap keamanan data dan informasi strategis. CEO ekspatriat itu berpotensi memiliki akses langsung ke data keuangan, data kontrak internasional, data aset negara yang diatur ketat dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jika tidak diatur mekanisme pengawasan lintas lembaga, BPK, BIN, Kemenko Polhukam, terjadi risiko kebocoran data strategis negara. Nah, mitigasi risikonya apa? Ini yang perlu kita tanyakan. Sehingga yang namanya Indonesia itu harus kuat karena BUMN-nya, tapi tidak runtuh karena kita kehilangan momentum untuk mengawal tentang berbagai informasi keamanan data. Yang keempat, ancaman terhadap pengawasan dan akuntabilitas publik. CEO ekspatriat itu bukan penyelenggara negara sehingga tidak tunduk pada undang-undang tipikor misalnya atau pemeriksaan LHKPN. Nah, hal ini menciptakan gap akuntabilitas, aset publik dikelola oleh pihak asing tapi tidak dapat diaudit dari sisi moral hazard pejabat publiknya. Kemudian potensi penyalahgunaan skema kontrak dan investasi yang kompleks ya. Ini ada offshore structure, tax avoidance, cross ownership. Kemudian yang kelima adalah ancaman terhadap transfer teknologi dan kompetensi nasional. Jadi kemungkinan bisa membawa sistem damtin korporasi asalnya ini sangat bagus sekali. Kalau memang teruji ya, dia punya track record, CEO itu bisa meningkatkan penjualan, bisa meningkatkan revenue, bisa meningkatkan laba ya bagi perusahaan yang dimana dia tracknya bagus. Jika tidak disertai program knowledge transfer, ini bisa menghambat terhadap regenerasi pemimpin nasional BUMN ya. Kemudian juga potensi Indonesia kehilangan peluang membangun leadership pipeline dan kapasitas manajerial di sektor strategis. Namun ini kan Indonesia sudah diuji nih, kok BUMN tuh rugi aja, 52% kan sudah dikasih kesempatan sebagai pimpinan, sebagai CEO, sebagai direktur, tapi kok tidak optimal. Nah, inilah yang akhirnya menjadi satu bargaining bahwa BUMN harus dilakukan dipimpin oleh CEO atau pimpinan oleh ekspatriat di titik-titik yang penting. Nah, pandangan saya di sini ada 3 poin adalah penempatan CEO ekspatriat di BUMN yang ditangani Danantara secara hukum dimungkinkan, tetapi menimbulkan ancaman sistematik terhadap kedaulatan ekonomi, keamanan data, dan akuntabilitas publik yang harus didukung dengan mekanisme pengamanan yang berlapis. Ya. Yang kedua, kebijakan terbaik mungkin membatasi peran ekspatriat sebagai transformation advisor atau co-CEO dalam masa transisi tertentu, bukan sebagai pengendali penuh BUMN strategis, karena hal ini selaras dengan prinsip BUMN sebagai agent of development, ya, bukan sebagai entitas komersial. Kemudian daftar BUMN yang berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan nasional, jika posisi CEO-nya dipegang oleh ekspatriat, itu kita harus kelompokkan. Jadi ada pengelompokan BUMN yang dimungkinkan dipegang oleh ekspatriat karena Indonesia perlu memikirkan tentang kedaulatan negara ya, kemudian pengelolaan aset vitalnya yang seperti apa, dan juga akses terhadap data nasional yang sensitif. Nah, daftar kriteria BUMN yang kritikal bila dipimpin oleh ekspatriat itu dikelompokkan menjadi 5. Dari 12 klaster yang tadi lihat ya, pemetaan BUMN, pertama adalah sektor pertahanan dan industri strategis. Jadi ini daftar BUMN yang berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan nasional jika posisi CEO-nya dipegang oleh ekspatriat warga negara asing. Jadi pertama pertahanan, PT Pindad ya, yang memproduksi mesiu, PT PAL, PT LEN, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia. Ini yang seharusnya dikembangkan karena ini bisa membackup national security Indonesia. Walaupun ini perusahaan yang terseok-seok ya, PT DI ini, tapi itu menjadi bagian bagaimana national security Indonesia, bagaimana ini untuk pengembangan ke depannya. Kemudian di sektor energi dan kedaulatan sumber daya alam ada PT Pertamina, PLN, ya, PT BA, Min ID. Kemudian sektor telekomunikasi ada PT Telkom, PT Inti. Sektor infrastruktur ada Pelindo, Angkasa Pura yang ngelola bandara ya,
PT KAI, ya, kemudian keuangan, Bank Mandiri, BNI, BTN, Taspen, Asabri. Nah, pertanyaannya yang harus kita tanyakan, yang mau diserahkan ekspatriat itu di sektor yang mana begitu? Ini adalah daftar kritis BUMN yang kritikal bila dipimpin oleh ekspatriat. Jadi berdasarkan fungsi strategis terhadap kedaulatan negara, pengelolaan aset vital tadi, dan akses terhadap data nasional yang sensitif. Kalau dibandingkan dari yang 12 itu, yang rencana akan dibikin sekitar 248-an tuh yang mana begitu? Pendekatan pengklaserannya yang seperti apa? Nah, kemudian kita lihat ya pertimbangan kebijakan untuk BPBUMN dan Danantara. Pertama, kedaulatan aset publik. Barangkali bisa diwajibkan izin dan security clearance dari Kemenko Polhukam dan BIN untuk jabatan CEO expatriate. Kemudian bagaimana ini cara untuk yang namanya data-data komunikasi. Kalau misalnya kita bekerja di perusahaan yang multinasional, laptop itu laptop yang memang sudah di-secure. Tidak boleh menggunakan laptop yang lain-lainnya. Yang kedua, handphonenya pun juga harus menggunakan handphone yang memang sudah secure. Tidak memungkinkan untuk transfer informasi apapun. Itu harus dilakukan. Perusahaan multinational corporation itu sudah sangat begitu ketatnya ya, yang private, yang swasta, untuk memprotek informasi. Sedangkan kita tidak jelas, laptop bisa pakai apa aja, HP bisa pakai apa aja ya. Nah, ini aturan-aturan inilah yang tidak ada kejelasannya kalau saya merhatikan di Danantara ya, yang dananya udah begitu besar, tetapi aspek dari security memitigasi resikonya itu tidak ada kejelasan. Mungkin sudah dilakukan tapi tidak tahu. Yang kedua, akuntabilitas publik dan perlindungan data strategis ya, penerapan public fiduciary duty clause dalam kontrak CEO agar ekspatriat tunduk pada audit BPK, BPKP, kemudian tanda tangan non-disclosure and data location agreement. Yang ketiga, kepentingan nasional, pembatasan sektor hanya sektor non-strategis saja, perhotelan, pariwisata, teknologi yang mungkin itu juga yang teknologi tertentu ya yang boleh dipimpin oleh ekspatriat. Kemudian transfer teknologi, wajib ada rencana suksesi dan mentorship program untuk kaderisasi direksi nasional. Namun sekarang pun juga karena 52 BUMN itu merugi, pemerintah melalui Danantara perlu melakukan yang namanya talent pool. Talent pool itu adalah dilakukan pengetesan ulang seluruh direksi, CEO, kemudian mulai sampai dengan board of level berapa untuk diketahui kompetensinya. Kalau memang tidak kompeten bisa ditawarkan golden second ya. Golden second itu bisa misalnya pensiun dini lebih awal, tetapi betul-betul dengan merekrut yang kompeten. Kemudian yang terakhir, perizinan hukum ini perlu revisi atau permen agar ekspatriat hanya bersifat kontrak maksimal 3 tahun dan tidak tetap. Nah, itu barangkali pandangan dari saya mengenai perlu tidaknya ekspatriat menjadi BUMN. Terima kasih. Kasih Prof. Popi, ini data-datanya ya, memang ahli BUMN juga rupanya. Saya ingin lanjut, kita sudah mendengar dari Dr. Muhammad Said Didu, kemudian Profesor Rahmat Setiawan, dan Profesor Popi. Bagaimana kalau Pak Peter Gonta sekarang menyampaikan pandangannya? Beliau adalah ekspat di Nederland ya, pernah, kemudian juga jadi pernah bekerja di beberapa perusahaan multinasional termasuk di Belanda, kemudian juga di Citibank ya, kemudian di American Express Bank, kemudian beliau juga pernah di dunia entertainment ya, dan seorang musikus juga rupanya di jazz ya. Silahkan Pak Peter Gonta. Baik, bisa didengar? Bisa. Baik, selamat malam semua Bapak-Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pendapat saya. Mungkin saya tidak akan panjang-panjang
Tapi ini topik yang menurut hemat saya adalah topik yang sangat sederhana, tapi sering dibuat rumit. Diskusi seperti ini seringkali dibawa ke arah yang terlalu emosional, seolah kita sedang membicarakan nasionalisme, harga diri bangsa, bahkan kedaulatan. Saya melihat dari yang melakukan presentasi barusan sangat luar biasa, detail, tapi sebetulnya justru menghilangkan narasi daripada topik malam ini. Apakah BUMN membutuhkan ekspatriat sebagai CEO untuk memperkuat kinerja dan tata kelolanya? Nah, ini dibawa ke ranah macam-macam menurut saya. Jawabannya menurut saya tidak sekedar boleh atau tidak boleh. Kita harus melihatnya dari sisi kompetensi dan profesionalisme, bukan dari sistem nasionalistik yang berlebihan. Nah, itu kita orang Indonesia tuh sering begitu, melihat dari segi nasionalistik yang berlebihan, sampai kita sebetulnya kehilangan pandangan kita terhadap topik yang sebenarnya. Kita sekarang sudah melihat bahwa dunia ini sudah tanpa batas. Kita terus terang aja hidup dalam dunia tanpa batas. Hari ini orang Indonesia bekerja di Singapura, Dubai, di Hong Kong, bahkan di New York. Sebaliknya, ekspatriat juga bekerja di Indonesia, membawa sistem dan pengetahuan dari tempat-tempat di mana tata kelola kooperasi mereka tuh sangat sudah mapan. Di Amerika Serikat contohnya, mereka tidak mempermasalahkan kalau perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika, contohnya Google dan Microsoft, itu dipimpin oleh orang India, Sundar Pichai, Google, chairman-nya daripada Google, satu perusahaan multinasional terbesar di Amerika, yang mempunyai data yang sedemikian banyaknya, yang mempunyai data manusia ratusan juta orang ya, miliar mungkin orang. Kalau kita lihat orang yang sudah berinteraksi di dalam internet, belum lagi Microsoft, yaitu software yang mengendalikan dunia sekarang. Microsoft, ada iOS, ada Linux, ada Chrome, itu semua adalah software-software yang sebetulnya sangat sensitif terhadap data-data kerahasiaan data dunia dan Amerika, dipimpin oleh orang India. Tidak ada yang menuding mereka mengambil hak orang Amerika. Karena di sana yang dihargai adalah kompetensi, hasil kerja, dan integritas. Bentar, saya matikan dulu nih telepon saya. Nah, baik. Nah, ini masalah kita ini sebetulnya sederhana. Yaitu nasional semu dan politik di dalam BUMN. Ini yang saya lihat yang sedang terjadi. Nah, saya sekarang berbicara dengan pengalaman pribadi saya. Saya nggak mempunyai presentasi karena menurut hemat saya topiknya sangat jelas. Apakah orang asing bisa menjadi pimpinan di BUMN atau perusahaan-perusahaan di Indonesia? Kita lihat contoh aja sekarang. Coca-Cola di Indonesia, Coca-Cola perusahaan milik Amerika dipimpin juga oleh orang India di Indonesia. Ya, kita melihat seperti Excelcom, perusahaan Malaysia, dipimpin juga oleh orang India di Indonesia. Nah, saya berbicara dengan pengalaman pribadi. Strategis kita tersandra kepentingan kekuasaan, bukan profesionalisme. Direksi yang kompeten bisa tergeser hanya karena perubahan politik dan tekanan kelompok-kelompok tertentu ataukah dari partai politik. Semua itu akan diberikan akubat. Kita melihat hal itu terjadi dari tahun ke tahun, bukan sekarang, bukan pemerintahan Jokowi, bukan pemerintah SBY, tapi sudah dari dulu. Kecuali sebelumnya itu di Orde Baru itu sebetulnya tidak ada masalah. Ya, di mana memang kebanyakan orang diambil dari bidang profesional, tapi orang Indonesia. Nah, saya memberikan satu contoh. Pada waktu saya masih berumur 26 tahun umur saya merupakan salah satu tim di Amerika Serikat
di New York yang melakukan desain dan development daripada ATM yang kita pakai pada hari ini di Indonesia, yaitu automatic teller machine itu. Ada saya termasuk bagian daripada 7 orang, jadi 8 orang dengan saya yang melakukan development itu untuk Citibank. Dan saya masih muda sekali pada saat itu. Di situ ada, terus terang ada orang Amerika kebanyakan, ada orang Inggris, ada orang Indonesia saya. Jadi 6 orang Amerika, kemudian ada saya dan ada orang Inggris. Dan saya sangat bangga bahwa saya pada saat itu dipercayakan untuk menjadi bagian daripada development itu, di mana saya pada akhirnya dengan pengalaman daripada implementasi itu menjadi pimpinan untuk implementasi teknologi Citibank di Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Muscat, Riyadh, kemudian juga di Athena dan Timur Tengah, yaitu Middle East dan North Africa. Saya pada saat itu ditunjuk sebagai orang asing. Dan sekarang kita lihat pemakaian daripada ATM itu di seluruh dunia, itu adalah development dari antara lain saya yang termasuk di situ. Karena itu dimulai dari Citibank dengan Diebold dan dengan NCR. Nah, lepas dari itu, kemudian pada umur saya 34 tahun, saya ditunjuk oleh American Express Bank, salah satu terbesar, menjadi pimpinan daripada operasi American Express di seluruh Asia, 14 negara. Jepang, Korea, Taiwan, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Singapura, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Tasmania, dan Papua New Guinea, termasuk Indonesia. Termasuk juga Filipina. Nggak ada masalah. Pada waktu saya berumur 34 tahun sebagai orang Indonesia, di mana bahwa saya itu orang Amerika yang umurnya 40 tahun, 42 tahun, 45 tahun, bahkan orang yang hampir mau pensiun, dan nggak ada masalah dengan itu. Kenapa? Yang dilihat adalah dari kompetensi dan pengalaman. Nah, ini yang saya melihat masih bermasalah di Indonesia. Kemudian kita melihat aset strategis tapi rentan intervensi. BUMN adalah tulang punggung ekonomi negara, tapi juga sering dijadikan alat politik. Dan selama hal ini masih terjadi, sulit bagi seorang profesional lokal untuk bekerja dengan tenang. Expatriate bisa jadi buffer pembelajaran sekaligus menjadi katalis agar sistemnya dibenahi lebih dahulu. Supaya ke depan putra-putri bangsa yang memimpin tidak lagi disandra oleh kepentingan politik. Nah, kita melihat itu. Kalau kita dekat dengan pimpinan, apalagi pada waktu pemerintahan yang baru lalu, kalau kita dekat dengan pimpinan, kita semua akan menjadi pimpinan di BUMN, zamannya Erick Thohir itu. Sangat kental itu. Tidak ada yang dipilih secara profesional, tapi dipilih secara karena pertemanan. Nah, marilah kita akui itu. Nah, jalan tengah kolaborasi dan transfer pengetahuan. Kita tidak harus memilih semua orang lokal atau semua orang asing. Yang ideal adalah kombinasi justru profesional asing membantu membangun sistem, mengalihkan pengetahuan, dan menyiapkan kader Indonesia yang siap menggantikan mereka dalam waktu tertentu. Saya orang Indonesia, tapi berhubung pengalaman saya di dalam perusahaan-perusahaan multinasional, dan saya bekerja di 3 perusahaan multinasional terbesar di dunia. Satu adalah di Shell. Saya akan tambahkan, pada waktu Perang Yom Kippur, yaitu pada waktu perang antara Israel dan Mesir, terjadi kelangkaan minyak. Saya menjadi salah satu orang dari 6 orang yang melakukan linear programming untuk menentukan berapa minyak yang masih berada untuk negara-negara Eropa pada waktu saya bekerja di Shell di Belanda. Satu posisi yang begitu strategis. Nah, saya ditunjuk pada saat itu. Dan saya sekarang bangga lagi mengatakan bahwa saya merupakan bagian dari itu. Dan di situ saya belajar. Nah, ini satu contoh di mana saya sebetulnya sebagai orang Indonesia yang masih muda, sudah dipercaya. Saya duduk di dalam board of directors daripada Mercedes-Benz. Saya duduk di dalam board of directors dari Nestle. Semua itu tidak ada permasalahan karena dianggap bahwa saya ini profesional dan mengetahui apa yang
kira-kira hal-hal apa yang bisa memperbaiki keberlangsungan daripada perusahaan. Nah, untuk penutup, saya ingin memberikan satu contoh. Saya bekerja di Garuda sebagai komisaris. Tapi saya sangat berkeberatan dengan polisi-polisi daripada Garuda yang sangat politis. Kira-kira 4 tahun yang lalu, pada waktu saya menjadi komisaris Garuda dari tahun 2011 sampai 2014. Kemudian pada waktu saya menjadi dubes, kemarin saya kembali tahun 2018, saya menjadi komisaris lagi. Dan saya mewakili CT Corp, yaitu Bapak Khairul Tanjung. Dan saya diputuskan di sana untuk menjadi komisaris. Tapi pada saat itu, BUMN sudah sangat politis. Karena pimpinan daripada Garudanya adalah orang yang ditunjuk secara politis. Kemudian juga restrukturisasi daripada Garuda itu sedemikian rupa yang sangat politis. Dan saya sangat berkeberatan dengan itu. Nah, oleh karena saya tidak setuju dengan polisi yang dilakukan pada saat itu oleh saudara Erick Thohir dengan perbankan, di mana 29 triliun rupiah diubah menjadi obligasi jangka panjang 30 tahun dengan bunga 1%. Saya mengatakan ini merupakan kerugian negara. Dan saya memprotes itu. Tetapi demi untuk memperlihatkan bahwa di dalam keadaan politik itu Garuda bisa direstrukturisasi kembali, maka diambil tindakan ini. Sekarang ternyata itu merupakan tindakan yang sangat salah dan merugikan. Tapi oleh karena saya memprotes, dengan kebijaksanaan itu saya dipecat. Saya diberhentikan dari kedudukan sebagai komisaris. Semua orang tahu ini bukan rahasia, tapi rahasia umum. Nah, ini adalah hal-hal di mana saya, kebetulan saya orang Indonesia, di mana seorang yang ingin menyampaikan sesuatu yang profesional diintervensi oleh karena kepentingan politik. Nah, ini terjadi dengan diri saya sendiri. Nah, jadi ini Bapak-Bapak Ibu sekalian, ya saya sekarang saya sebetulnya terpancing dengan pembicaraan ini. Ya, penutupannya adalah nasionalisme sejati, bukan berarti menutup diri. Oke. Nasionalisme sejati adalah percaya diri bahwa kita mampu belajar dari siapapun dan tetap menjaga kendali atas arah bangsa sendiri. Itu mungkin dari pihak saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih Pak Peter. Kita tadi mendengar banyak pengalaman pribadi dan juga terakhir di Garuda sendiri. Jadi dari wawasan beliau adalah dari praktisi dan multinasional ekspat ya. Jadi multinasional Ibu putus-putus, Bu. Nah, itunya Putus-putus, Bu. ya. Mungkin di off kamera aja, Kak Am, sebentar. Ibu tidak terdengar. Menurut hemat saya, Ibu matikan dulu kameranya dan Ibu bicara tanpa memperlihatkan gambar, Bu. Ya, Kam kelihatannya ada problem di internet, kurang support. Mas Tauhid, silakan Mas Tauhid. Ya, Terima terima kasih Ya. Kang Jana ya, para narasumber, Pak Peter, Bu Popi, Bang Kaididu, dan juga Profesor ya. Terima kasih. Saya kira saya menambahkan sedikit karena sebenarnya tadi banyak hal yang sudah disampaikan ya. Tapi ada beberapa poin mungkin yang saya highlight. Yang pertama, seberapa urgent sebenarnya kita membuka peluang untuk para warga negara asing ikut
melit ya BUMN-BUMN kita begitu. Saya kira kalau kita lihat historikalnya memang tampaknya kita terjebak pada satu masalah yang belum selesai hingga hari ini, yaitu bahwa sebagian besar tadi juga disebutkan data BUMN kita rugi gitu. Bahkan kalau kita lihat penyumbang dividen terbesar kita itu hanya 6 BUMN kita begitu ya. Perbankan ada 3 atau 4, telekomunikasi, migas begitu. Sementara BUMN lain kecil-kecil. Nah, ini yang kemudian memang kalau kita kembalikan kepada salah satu tujuan BUMN, ya ini mendapatkan keuntungan, maka ini menjadi langkah yang mungkin bisa dipertimbangkan. Di sisi lain, memang kalau kita historikalnya, Garuda mungkin sejak COVID ini belum begitu membaik kondisinya ya, terutama di keuangan ya, bahkan memang dalam 2 tahun terakhir ini rugi begitu. Jadi saya kira mungkin ini menjadi pilot project, apakah memang dengan kehadiran 2 orang yang secara profesional mampu itu bisa mengatasi. Nah, saya kira ya ini menjadi pertarungan, apakah memang masalah-masalah Garuda yang cukup complicated ya, bukan masalah kerugiannya ini bukan hal yang katakanlah sedikit ya, misalnya bahwa biaya yang sangat besar ya, apalagi maintenance-nya dalam US dollar, kemudian sebagian besar sewa yang dimiliki mungkin hanya 5 atau 6 begitu ya. Dan bahkan katakanlah struktur SDM dengan gaji yang mungkin tidak kompetitif dibandingkan pesaingnya dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi PR untuk dibenahi ya. Nah, memang apakah ini tidak bisa dibenahi oleh orang kita? Nah, mungkin karena sudah sekian tahun dilakukan dicoba, bahkan mungkin beberapa kali ya saya lihat, memang ada momentum untuk dilakukan perubahan, tapi tentu saja ini tidak serta-merta bisa menjamin apakah Garuda bisa untung dalam waktu relatif cepat, karena problemnya saya lihat jauh lebih kompleks ya dibandingkan apa yang sudah kita lihat hari ini begitu. Saya kira ini yang kedua. Yang ketiga, saya melihat memang kalau kita lihat negara-negara lain yang memberlakukan atau katakanlah mengenalkan bahwa hal yang sangat biasa saja begitu bagi warga negara asing memimpin sebuah BUMN ya. Singapura saya kira salah satu contoh ya yang paling banyak membuka peluang bagi warga negara asing. Nah, apalagi kalau kita lihat beberapa pimpinan daripada BUMN tersebut yang warga negara asing bahkan bisa menjadi warga negara Singapura karena telah memberikan jasa ya. Kalau kita lihat literatur misalnya Bank DBS, banyak sekali yang warga negara asing yang kemudian karena mereka memberikan kontribusi bisa diangkat sebagai warga negara begitu. Nah, ini kan satu hal yang sudah lazim, tadi saya sepakat sampaikan oleh Pak Peter bahwa ini satu kesempatan ya, tetapi tentu saja perlu kita lihat. Bahkan kalau kita lihat negara-negara lain seperti Qatar, kemudian Prancis maupun negara lain, itu juga hal yang lumrah ada warga negara asing sebagai CEO. Tentu saja karakteristik di CEO ataupun WNA ini itu tentu saja mereka harus memiliki kompetensi global begitu ya, dan ini dan juga memiliki semangat profesionalisme yang saya kira sudah ditunjukkan oleh masa lalu atau track recordnya. Tanpa ada ini maka sangat sulit ya, tidak semua pas dengan industrinya begitu. Nggak mungkin kalau misalnya katakanlah masalahnya ada di industri pertahanan, tetapi CEO-nya background-nya adalah dari sektor perbankan begitu. Saya kira ini yang kemudian
menjadi catatan bahwa kompetensi adalah salah satu mutlak begitu. Yang juga penting saya kira menjadi prasyarat agar ini berhasil adalah harus dibarengi oleh semangat untuk memperbaiki atau transformasi begitu. Artinya proposal yang disampaikan ataupun gagasannya memang menjadi satu hal uji kelayakan yang dilakukan oleh ini Danantara begitu ya. Sebab tidak mungkin mencari orang yang punya gagasan berlian tanpa ada gagasan untuk memperbaiki kinerja katakanlah BUMN tersebut, termasuk katakanlah perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan dan tahu di mana masalahnya begitu. Kalau misalnya hanya melihat background dan sebagainya sangat sulit tanpa ada gagasan apa yang kemudian bisa dilakukan begitu. Apalagi ke depan bahwa memang mereka bukan hanya memperbaiki tapi juga mentransfer ya knowledge, pengetahuan dan sebagainya yang kemungkinan justru bisa dibutuhkan ataupun dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN kita gitu ya. Tetapi tentu saja ini ada catatannya yang saya kira tadi beberapa hal yang sangat fundamental ya, agar risiko-risiko itu tidak terjadi. Tentu harus ada pembatasan ya, misalnya apakah seberapa 3 atau 4 tahun dievaluasi, seberapa jauh prosesnya yang bisa menghasilkan satu perubahan, atau katakanlah memang ada pembatasan dalam regulasi kita gitu. Yang kedua adalah sektor begitu. Apakah kita membuka untuk seluruh sektor-sektor yang ada begitu? Apakah misalnya hanya di sektor transportasi saja yang bisa dimungkinkan atau jauh lebih luas begitu ya? Beberapa negara memang tidak bisa semua memimpin katakanlah masuk ke sektor tertentu, misalnya di sektor yang pertahanan keamanan begitu ya. Mungkin itu sulit untuk misalnya para WNA masuk, tetapi kalau misalnya katakanlah di perbankan, infrastruktur dan sebagainya, itu mungkin saja bisa terjadi begitu ya. Tetapi hal yang sangat fundamental mengatur hal yang sensitif atau kerahasiaan negara mungkin bisa dibatasi dengan beberapa hal pembatasan begitu ya. Nah ini yang saya kira penting. Namun yang terakhir saya kira tetap perlu pengawasan ya, apakah keberadaan komisaris dan sebagainya. Saya sepakat tadi dengan Pak Said maupun Pak Peter bahwa tetap tata kelola BUMN itu benar-benar profesional, tanpa ada intervensi politik yang berlebihan ya, sehingga kalau katakanlah fleksibilitas itu dimungkinkan tapi tanpa ada good governance, itu juga akan menjadi problem di kemudian hari begitu ya. Dan saya kira saya menutup bahwa ya kita harus memberikan kesempatan peluang untuk warga negara asing memimpin begitu, tetapi tetap perlu ada katakanlah monitoring, perlu pengawasan ya dari internal maupun pihak terkait agar memang proses transformasi itu bisa berjalan. Ya, kita mungkin berharap ya kalau Pak Jonan baru ini masih ada yang lain di Indonesia, mungkin kita bisa telurkan atau bisa kita tempatkan pada BUMN-BUMN lain ya, yang jumlahnya memang lebih dari 1.000 ya. Yang ini yang kemudian kita kekurangan orang dan terpaksa harus dilakukan proses impor ataupun transfer ya. Walaupun mungkin tidak menjamin seutuhnya, paling tidak perlu kita lakukan proses uji coba dalam beberapa kesempatan. Saya kira mungkin demikian dari saya sebagai tambahan, karena tadi sudah dibahas secara tuntas, Kang Jana. Bu Amanah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masuk nggak? Ya, Kak Amanah tadi kelempar. Silakan Kak Amanah. Baik,
Jadi terima kasih kepada para narasumber yang dengan sangat banyak memberikan pandangan yang buat kita menambah kedalaman pengetahuan terhadap persoalan yang sedang dihadapi Garuda dan BUMN pada umumnya. Jadi yang sudah dibahas antara lain kenapa harus WNA, itu adalah karena terlalu banyaknya warna politik yang bermain di arena operasional BUMN. Kemudian juga ada kekhawatiran sedikit bahwa ada hal-hal yang strategis dan informasi ataupun kesediaan pekerjaan buat rakyat banyak itu mungkin terlalu atau bisa sangat tidak sebaik kalau WNI yang pegang misalnya, tetapi itu adalah dua hal yang memang menarik untuk diperdebatkan. Silahkan para partisipan baik dari YouTube maupun dari Zoom yang memiliki komentar atau pertanyaan yang sangat bermanfaat buat pendengar lainnya, kita persilahkan ya, Kang Jana ya. Ada ya Kak, ada 3 orang Kak, ya. Baik, Raisen. Oh deh, saya agak terbatas lid. Ya. Dapat dulu. Ya silakan Pak Mario, ya, yang duluan. Mendengar suara Setelah saya, itu Kang Jana. Gustuk, kemudian Bang Asmi Polem, ya. Oke, Kang Jana sama moderator Bu Amanah, apakah mendengar suara saya? Kedengaran? Kedengaran. Oke, saya langsung aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita semua tahu tepat ini 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ya. Oke. Jadi langsung tanggal 20 kan? Nah, ya. Oke. Nah, konfirm saudara Bu moderator, Bang Said itu apakah terima pertanyaan atau tanggapan? Ada, siap. Semuanya. Oke, siap. Daeng Said itu salam kenal, saya dari Pekanbaru. Kak apa Daeng? Ya. Siap. Ini kan kita semua tahu apa Daeng Said itu. Ini kan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ya, Daeng. Ya. Lanjut. Sekalian ada berita terbaru nih ya. Ini tadi saya udah nonton Dirty Vote yang kedua yang diinisiasi sama Mas Uceng, yang kita tahu semua baru mendapatkan gelar guru besar, profesor, udah Ferry Amsari sama Mbak Bivitri Susanti. Dirty Vote 2 ini dia lebih lama, durasinya 4 jam ya itu ya. Jadi intinya ya saya mungkin sependapat juga sama Daeng, sepertinya apakah saya nilai mungkin masih jauh panggang dari api. Saya nilai setahun pemerintahan ini ya belum mencapai akar masalahnya, Daeng. Nggak tahu lah saya Daeng sependapat dengan saya atau enggak, gitu kan. Kemudian BUMN ini kan berubah statusnya, tidak lagi bukan kementerian lagi kan, sudah beralih status jadi BP kan, Badan Pengaturan. Ini kalau kepada Bang Said itu menanggapi gimana gitu, sependapat atau enggak sama saya. Tapi kalau pertanyaan kali ini ke Pak Peter Ebonta, dengan sudah berubahnya status BP BUMN ini, dengan diubahnya undang-undang, dia BP BUMN ini berada di bawah naungan apa? Kepresiden-kah? Atau gimana? Atau bagaimana cara mekanismenya, pimpinannya di mana gitu? Udah gitu aja. Baik. Bu Amanah. Ya. Baik, terima kasih. Tanggapannya untuk Daeng Said itu
Dan pertanyaan yang soal BUMN untuk Pak Peter M. Gonta. baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak. Baik. Ditampung aja dulu Kak, Satu beberapa lagi. penanya. Kita lihat satu pertanyaan. Silakan Gus Nuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber. Kebetulan saya 27 tahun bekerja di BUMN yang besinya paling panjang se-Jawa. Komentar saya ada dua. Satu, sebenarnya sih itu sederhana aja. Itu adalah profesional yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mana kebutuhan misi tentang kinerja atau pencapaian itu lebih Gus Nuk, ini ya suaranya kurang bagus. Suaranya kurang bagus, di off aja kameranya. Gus Nuk, di off aja kameranya. Suaranya kurang sekarang gimana? Ya. Jadi kebutuhan akan prestasi itu lebih dominan daripada kebutuhan akan jabatan. Sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga dia ketika mencapai satu misi tidak takut kehilangan jabatan karena bagi dia yang penting prestasi, sehingga kinerjanya terjaga, tentu saja integritasnya juga terjaga. Beda dengan dia yang butuh jabatan. Yang kedua, keuntungan impor entah di luar perusahaan atau di luar negeri adalah dia melihat sesuatu yang tidak beres. Beda dengan kalau yang sudah terlalu lama, istilah saya biasa masuk WC pesing, dia nggak tahu karena hidungnya sudah menyesuaikan. Kalau ini hidungnya kan masih tajam. Jadi melihat sesuatu yang tidak seharusnya, dia akan segera lebih nangkap daripada yang sudah biasa di situ. Seolah-olah yang nggak bagus itu dianggap biasa. Itu saya kira komentar aja. Terima kasih. Jadi nggak penting. Yang penting adalah profesional yang terjaga integritasnya dan selesai dengan diri sendiri. Kalau lebih awas dari sesuatu yang selama ini dianggap biasa tapi salah kaprah bahasa Jawanya. Terima kasih. Baik. Ada satu lagi ya Kang Jana ya? Ya tadi Bang Azmi Polem, Dr. Azmi Polem. Baik, terima kasih. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak F. Gonta dan azas sejarah atau azas baldatun taibatun wal ghafur. Jadi negara kita dalam memajukan ekonomi itu memang dengan multi track ya, berbagai cara dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi berkontrol kalau tidak terkontrol dengan baik membahayakan eksistensi negara. Kalau longgar tidak terkendali maka juga itu sangat bahaya. Jadi artinya kita harus mencari keseimbangan yang aman. Saya teringat kepada kalau kerjasama internasional ya, international relationship atau perjanjian internasional, itu juga harus aman dari sisi ekonomi, secara hukum, politik, sosial, dan budaya. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Gonta, seakan Pak Gonta menganulir apa yang disampaikan oleh Ibu dari Universitas Pajajaran tadi. Saya lihat, Bu Popi, saya ingin tanya pengalaman Pak Gonta ya dengan perkembangan negara yang sangat tidak bisa dipercaya di dunia ini banyak sekali, terutama Amerika Serikat. Berjanji juga mengingkari ya, bahkan banyak perwakilan bisnisnya itu bisa merugikan daerah lain, bangsa lain di dunia, termasuk juga dengan China. Tidak banyak kita temukan negara yang kerjasama dengan China itu bisa eksis negara tersebut, akan tapi akhirnya yang eksis adalah China. Pengalaman Pak Gonta sendiri mungkin perlu menyampaikan ke kita ini bagaimana Pak terkait dengan kondisi sekarang. Apakah kita BUMN yang pada dasarnya bukan badan bisnis ya, dia dibentuk dalam rangka melanjutkan konsep negara kesejahteraan agar badan usaha milik negara ini untuk mengelola
usaha-usaha yang menjaga eksistensi negara. Taruhlah negara dalam keadaan perang, misalnya mengelola telekomunikasi, misalnya bandara dan semuanya, itu tidak boleh dikasih ke perusahaan non plat merah. Saya ingin tanya perbandingan dari Bapak dari pengalaman yang ada ya. Apakah kita BUMN ini kita beri kesempatan seluas-luasnya dengan alasan memiliki keahlian di bidang tersebut? Saya lihat keahlian di bidang tersebut tentu tidak bisa terbebas dari aman dari banyak hal. Dan kepada kandidat saya Didu juga, apakah dengan memberi jabatan kepada CEO atau para direksi, kita lihat juga direksi bidang apa seperti yang disampaikan oleh Ibu dari Universitas Pajajaran tadi, apakah yang utama atau hanya teknis untuk pertumbuhan BUMN? Apakah dari sisi ekonomi aman secara ekonomi, dari sisi hukum, dari sisi politik, dari sisi sosial budaya, kalau kita melepaskan jabatan BUMN untuk dikelola oleh pihak yang punya keahlian dari negara lain atau ekspatriat gitu. Terima kasih, saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 2 Kak, Muhammad Ma'ruf sekalian aja ya, barangkali ya 5 orang ya. Setelah itu udah dicatat sama yang ditanya sumbernya. Baik, nanti saya bantu. Baik, silakan. Ya, silakan Muhammad Ma'ruf. Ini kalau nggak salah Muhammad Ma'ruf apa dari CNBC apa bukan? Silakan Muhammad Ma'ruf. Atau Dr. Fariansah dulu, silakan Pak Dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat aja, setelah mendengarkan tadi paparan beberapa narasumber, kelihatannya masih belum ada ketajaman saya lihat tuh membahas mengenai satu culture. Karena CEO yang dari asing ke kita ini culture-nya sangat berbeda. Nah, ini juga mungkin salah satu hambatan nantinya. Nah, ini culture perlu diperhatikan. Satu. Kemudian yang kedua, karena di luar ini pasti high cost. Pasti high cost. Jadi ini tadi belum terkupas kelihatannya tentang high cost. Nah, yang ketiganya, yang tidak kalah pentingnya adalah kesempatan bagi kita sendiri. Jangan terlena akhirnya nanti berduyun-duyun. CEO dari luar tertutup kemungkinan untuk transfer knowledge ke kita. Nah, ini yang harus berhati-hati. Jadi 3 faktor ini perlu dipertimbangkan secara matang kalau memasang. Jangan sampai dengan dibukanya awal ini berduyun-duyun nantinya. Sehingga apa? Kita menjadi penonton di negara kita sendiri. Ini yang kita khawatirkan. Ya, jadi selektif. Jadilah kita pemain di negara kita, bukan penonton. Karena kalau sudah keasikan dengan yang high cost tadi, dia pendapatan masuk besar, kita menjadi penonton, tertutup kesempatan untuk berkembangnya warga negara kita sendiri. Jadi tujuannya itu apakah skill oriented atau job oriented? Dikaitkan dengan high cost tadi. Saya kira itu aja, minta tanggapan dari para narasumber tadi. Terima kasih. Ya. Ini terakhir nih dipanggil nih Muhammad Ma'ruf. Iya, makasih Bang. Saya mau nanya ke semua narasumber. Cina kan melebihi Amerika ya secara umum, termasuk pengelolaan BUMN-nya itu. Apakah strateginya itu mengimpor CEO dari Amerika dan Eropa atau mereka sendiri? Dan yang kedua, pengelolaan ini kan dijamin oleh partai ya. Jadi BUMN bekerja untuk negara demi kesejahteraan kan. Jadi partailah yang memastikan BUMN bekerja untuk rakyat. Nah, kayaknya itu Indonesia lebih dekat ke Cina dibanding dengan tradisi di Amerika dan Eropa.